Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, berkat nikmat karunia-Nya sehingga kita diberi nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Salam serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa peradaban Islam ke muka bumi ini. InsyaAllah pada video kali ini saya akan membawakan presentasi budidaya pola tanam monokultur dan polikultur atau tumpang sari. Pola tanam adalah usaha penanaman pada sebidang lahan yang mengatur susunan tata letak dan tata urutan tanaman selama periode waktu tertentu, termasuk masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertentu. Yang pertama ialah monokultur. Monokultur adalah sistem tanah tunggal, penanaman satu jenis tanaman pada sebidang lahan pada waktu yang sama. Kelebihan dari monokultur yaitu teknis budidayanya relatif mudah karena tanaman yang ditanam maupun yang dipelihara hanya satu jenis. Kekurangan monokultur, tanaman relatif mudah terserang hama maupun penyakit. Yang kedua ialah polikultur atau tumpang sari. Tumpang sari adalah penanaman lebih dari satu tanaman pada waktu yang bersamaan atau selama periode tanam pada satu tempat yang sama dengan menerapkan aspek lingkungan yang lebih baik. Kelebihan polikultur: mengurangi serangan populasi hama, menambah kesuburan tanah, siklus hidup hama atau penyakit terputus, diperoleh hasil panen yang beragam. Kekurangan dari polikultur antara lain terjadi persaingan unsur hara antar tanaman, banyak hama sehingga sulit dalam pengendaliannya. Pertumbuhan tanaman akan saling menghambat. Keuntungan dari tumpang sari yaitu mencegah dan mengurangi pengangguran musim, memperbaiki keseimbangan gizi masyarakat petani, adanya pengelolaan tanah yang minimal, diperoleh nilai tambah, mengurangi erosi, dan satu tanaman gagal panen, tanaman yang satu masih ada. Selanjutnya ialah syarat-syarat tumpang sari. Famili harus sama agar pola pertumbuhan dan bahan makan yang diperlukan sama dan tidak saling menghambat pertumbuhan. Bagian tanaman yang dipanen setidaknya harus sama agar hama yang akan menyerang tidak fokus pada satu jenis tanaman saja. Syarat tumbuh tanaman harus diperhatikan agar tidak saling berebut kebutuhan nutrisi. Sistem perakaran harus berbeda. Jika sistem perakaran sama, maka tanaman tersebut akan memperebutkan unsur hara yang terkandung dalam tanah yang dapat mengakibatkan penghambatan pertumbuhan tanaman. Macam-macam dari intercropping atau tumpang sari. 1. Intercropping ialah penanaman dua tanaman atau lebih yang mempunyai umur relatif sama pada saat yang bersamaan dengan pengaturan jarak tanam. Yang kedua ialah relay cropping. Relay cropping atau tanam sisipan adalah cara bercocok tanam dengan menyisipkan satu atau beberapa jenis tanaman di mana tidak semua jenis tanaman ditanam pada waktu yang sama. Pada sistem budidaya ini, tanaman kedua ditanam setelah tanaman pertama mencapai masa tahapan reproduktif, tetapi belum siap untuk dipanen. Yang ketiga ialah alley cropping. Alley cropping ialah penanaman tanaman tumpang sari yang berupa tanaman pohon legum pada kedua sisi tanaman pokok, sehingga terbentuk seperti pagar atau lorong. Sistem ini dikembangkan untuk mengintensifkan lahan dengan memanfaatkan sisa kesuburan dan kelembapan dari tanaman agar masukkan pupuk lebih sedikit dan untuk menghindari kekurangan air bagi tanaman, serta mampu menghemat biaya dan tenaga kerja pengolahan tanah sehingga total biaya produksi dapat berkurang. Contoh tanaman yang biasa digunakan untuk tanaman sisipan diantaranya yaitu brokoli dengan kacang tanah, gandum dengan kapas, jagung dengan kacang tanah, jagung dengan kacang hijau, jagung dengan kacang panjang, dan jagung dengan kedelai. Yang keempat ialah agroforestry. Prinsipnya sama dengan alley cropping. Bedanya, hanya tanaman tahunannya adalah tanaman hutan seperti jati, pinus, dan damar. Yang kelima ialah sistem surjan. Sistem tumpang sari di daerah banyak air dengan meninggikan sebagian lahan yang tinggi ditanami tanaman semusim atau tanaman tahunan, sedangkan bagian yang di bawah ditanami tanaman padi. Yang keenam ialah multistrata cropping. Penanaman tumpang sari berbagai tanaman dengan ketinggian berbeda. Yang ketujuh adalah jalur berjalur atau strip cropping.
Strip cropping adalah sistem bercocok tanam yang beberapa jenis tanaman ditanam dalam strip yang berselang-seling. Jalur tanaman tersebut dibuat mengikuti arah lereng dengan lebar disesuaikan dengan besar kecilnya lereng. Makin besar lereng, makin sempit jalur. Pola tanam ini sekaligus juga dapat berfungsi sebagai penahan erosi. Yang terakhir ialah beruntun atau bergilir. Sequential planting adalah dua tanaman atau lebih ditanam pada waktu yang terpisah pada lahan yang sama, sehingga tanaman yang kedua baru ditanam setelah tanaman pertama habis dipanen. Mungkin cukup sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.